Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali dan alhamdulillah segala bentuk syukur, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sudah meridhoi kita untuk menuntut ilmu, khususnya mata kuliah pengantar ilmu hukum, pertemuan yang kedua setelah UTS. Hari ini kita akan membahas mengenai asas-asas hukum yang materinya sudah materinya sudah saya upload di e-learning, juga diskusinya. Ya, jadi hari ini kita akan bahas sebentar. Ini kok nggak bisa di-mute ya? Ya, ini koneksinya tidak stabil, tapi akan kita teruskan. Nah, juga kita sampaikan salam hormat dan salawat kita kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia di mana Allah memerintahkan kita untuk meneladani akhlak dan perilakunya, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Asas-asas hukum ini adalah dasar-dasar hukum yang terkandung di dalam aturan hukum, yang mana di dalamnya mengandung nilai-nilai etis. Jadi pembuat undang-undang atau legislator ketika membuat sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar dari asas-asas hukum. Dari sini kita bisa melihat bahwa asas-asas hukum ini berbeda antara bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain. Asas dalam hukum pidana tidak sama dengan asas dalam hukum perdata. Demikian juga dengan asas hukum dagang. Juga dengan asas hukum acara pidana. Bahkan asas yang dipakai dalam hukum formil itu juga berbeda dengan asas yang digunakan di dalam hukum material. Minggu depan akan kita bahas apa itu hukum formil dan apa itu hukum material. Karena ini termasuk dalam pembahasan sumber hukum. Gitu ya. Nah, kita asas ini adalah pedoman, principles of law. Jadi kalau di negara dengan sistem hukum common law juga mempelajari asas, namanya principles of the law. Prinsip-prinsip dalam hukum. Kita mengenalnya sebagai asas. Asas ini pedoman, fundamental. Sebuah bangunan kalau tidak ada pedoman, tidak ada fundamennya, tidak ada fondamennya, bangunannya akan rapuh. Jadi asas ini sangat penting dalam membahas hukum. Nah, asas-asas hukum walaupun berbeda satu sama lain, bergantung pada bidang hukumnya, tapi memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, bahwa setiap orang dianggap
telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. Asas setiap orang dianggap tahu peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi asas di Indonesia, tapi juga menjadi principles of the law di negara-negara lain. Jadi tidak bisa misalnya saya ke Singapura, kemudian di sana saya membuang sampah sembarangan, gitu ya. Ketahuan dengan polis Singapura, saya bilang, loh saya bukan warga negara Singapura, saya tidak tahu bahwa di Singapura membuang sampah sembarangan itu termasuk tindak pelanggaran, bukan tindak kejahatan ya. Jadi kalau di dalam hukum pidana ada dua yang diatur. Nanti dicek KUHP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada 3 buku. Buku itu bab, gitu ya. Buku pertama kan aturan umum, buku kedua kejahatan, buku ketiga pelanggaran. Gitu. Jadi kembali lagi ke awal, saya tidak tahu, saya bukan warga negara Anda, bukan warga negara Singapura, jadi saya tidak tahu kalau membuang sampah bukan di tong sampah itu merupakan tindakan pelanggaran hukum. Lagi langsung, cuma gitu ya. Oh ini masih ada yang mau join? Dia lagi ngajar Ben, mau kurekam, cuman aku nggak kelihatan. Nah, asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang ini sekali lagi tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara lain. Maka merupakan tindakan yang sangat bijaksana ketika kita mau pergi ke negara lain, kita pelajari dulu. Paling tidak peraturan-peraturan tata tertib di negara tersebut, gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi. Ini pernah terjadi pada teman saya, dia pergi ke Singapura, kemudian buang sampah sembarangan, gitu ya. Padahal tempat sampah di sana bertebaran di mana-mana, gitu. Nah, ketika ketahuan, kemudian ditegur, berdalih bahwa dia bukan warga negara Singapura, warga negara Indonesia. Kemudian polisinya nanya, gitu ya, ada keperluan apa Anda berada di Singapura? Oh, saya mau riset ke Nanyang University, mau ke perpustakaannya, mau riset. Oh, ada pelajar, ya. Pelajar dari mana? Dari Indonesia. Faculty apa? Faculty of Law, gitu ya. Aduh, malu sekali, gitu. Majoringnya apa? International Law. Nah, ini kan merupakan reputasi yang buruk ya bagi Indonesia. Walaupun ini kan satu orang, tapi dia membawanya bawa nama Indonesia. Anda pelajar hukum internasional, Anda sepatutnya tahu bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan. Walaupun Anda bukan warga negara Singapura. Gitu. Ya. Jadi tidak ada perbedaan perilaku, tidak ada perbedaan apa namanya? Perlakuan di Singapura, mau warga negara asing, mau warga negara sana, ya hukumannya sama, didenda $50 Singapura. Gitu ya. Ya $50 Singapura kalau buat mahasiswa besar juga, lumayan. Gitu ya. Nah, jadi tidak bisa beralasan. Oh saya tidak tahu bahwa misalnya ya, melakukan tindak pidana tertentu atau tindak pelanggaran hukum tertentu beralasan tidak mengetahui undang-undangnya. Nah, kemudian asas non retroaktif. Ini tidak hanya juga berlaku di Indonesia, tapi juga berlaku worldwide. Semua negara memiliki aturan memiliki asas yang sama, principles of law. Yaitu suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Nah,
undang-undang tidak boleh berlaku surut. Ini sesuai dengan asas hukum pidana, yaitu asas nullum delictum. Jadi di hukum pidana ini ada asas nullum delictum, asas legisme, asas wilayah, asas kebangsaan, dan asas universim. Nanti mahasiswa belajar ini di mata kuliah hukum pidana. Nah, apa itu asas retroaktif atau asas nullum delictum? Asas non retroaktif ya. Kalau di pidana namanya asas nullum delictum. Asas non retroaktif ini adalah suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Sama dengan nullum delictum. Nullum delictum ini di pasal 1 ayat 1 KUHP. Seperti apa? Suatu perbuatan pidana hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan sudah ada undang-undang yang melarang dilakukannya perbuatan tersebut. Jadi kalau seseorang melakukan sebuah perbuatan, kemudian perbuatan itu tidak ada aturan hukumnya dalam kitab undang-undang hukum pidana, bukan merupakan perbuatan yang dilarang, maka dia tidak bisa dipidana. Begitu ya. Contoh misalnya, undang-undang anti penyelundupan di Indonesia baru ada tahun 1955. Jadi sebelum ada undang-undang anti penyelundupan 1955, para penyelundup tidak dapat dijatuhi hukuman. Ini asas yang sangat penting. Gitu ya, tidak bisa. Jadi harus ada peraturan perundang-undangannya dulu, baru dapat dijatuhi hukuman. Mengapa demikian? Ini untuk menghindari, pertama, kesewenang-wenangan hakim. Kedua, untuk memberikan kepastian hukum. Gitu ya. Nah, kemudian asas lex specialis derogat lex generalis. Ini juga universal berlakunya, asas ini tidak hanya berlaku Indonesia, tapi juga menjadi general principles of law di negara-negara lain, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Contoh misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ini diatur tentang asuransi. Tetapi kemudian pada tahun, saya lupa ya undang-undang asuransi nomor berapa itu, kita sudah punya undang-undang perasuransian, maka undang-undang perasuransian inilah yang berlaku. Sedangkan ketentuan hukum tentang asuransi di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak berlaku lagi. Jadi undang-undang perasuransian adalah undang-undang yang khusus, KUHD adalah undang-undang yang umum, maka undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Itu kalau berbicara tentang hukum dagang di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Contoh yang lain, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana korupsi. Tetapi kemudian Indonesia mempunyai undang-undang anti korupsi. Ini artinya undang-undang anti korupsi adalah undang-undang khusus. Maka aturan hukum tentang korupsi di KUHP dikesampingkan. Gitu ya. Kemudian asas lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama. Kemudian saya percepat, lex superior derogat legi inferiori, hukum yang lebih tinggi derajatnya, mengesampingkan hukum atau peraturan yang derajatnya di bawahnya. Nah, ini sering terjadi di Indonesia, di mana undang-undang yang lebih rendah kedudukannya bertentangan aturan hukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Saya kasih contoh, ya.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas nih undang-undang ya, dia dalam hierarki perundang-undangan nomor 2 setelah Undang-Undang Dasar 45. Ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 18 kalau tidak salah pernah saya share tulisan saya tentang pelarangan klausula baku yang mengandung klausula eksplorasi dalam UU PK ya. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 18 diatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi ketika membuat transaksi dagang dengan konsumen. Ya. Kemudian surat edaran OJK membuat aturan bahwa pemberlakuan pasal 18 UU PK dikecualikan dari jasa perbankan. Gitu. Jadi jasa perbankan tidak tersentuh oleh pasal 18 UU PK. Gitu ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita misalnya membuka rekening di bank, gitu ya, kita dihadapkan pada klausula yang sama, klausula yang dibuat sepihak oleh pihak perbankan. Ini klausula yang kalau di undang-undang, kalau di hukum perlindungan konsumen disebut sebagai take it or leave it, ambil atau tinggalkan. Nasabah konsumen tidak punya pilihan sama sekali. Kalau saya tidak setuju salah satu klausula di bank Mandiri, saya mau pindah, saya nggak mau ke bank Mandiri aja, saya mau ke bank BNI, klausulanya sama. Jadi nggak ada pilihan. Kalau saya tidak buka rekening di bank, saya tidak bisa bertransaksi. Gitu ya, jadi nggak ada pilihan. Ini yang dinamakan oleh dalam syarat sah perjanjian 1320 sepakat tapi terpaksa, gitu ya. Nah, jadi oleh OJK jasa perbankan dikecualikan dari pasal 18 UU PK. Nah, ini luar biasa dan mengundang mengundang opini hukum dari para pakar hukum. Kenapa? Karena surat edaran itu derajatnya lebih rendah dari undang-undang. Jadi tidak bisa isi dari peraturan yang lebih rendah itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sama seperti sebuah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Aturan hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Disitulah Mahkamah Konstitusi hadir apabila ada undang-undang yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Apakah ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45? Banyak. Banyak sekali. Ya, salah satunya saya sebutkan di sini yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini yang diajukan oleh pemohonnya Macica Mochtar ya. Macica Mochtar ini dia mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi sebab anaknya itu susah diterima di sekolah. Kenapa? Karena anaknya dalam akte kelahiran hanya tercantum nama ibunya. Nama ayahnya tidak tercantum. Gitu. Jadi susah sekolahnya. Macica Mochtar itu pada tahun berapa ya? Dia menikah siri dengan Murdiono. Kalau nggak salah Mensesnek ya, di zamannya Soeharto. Kemudian lahirlah anak ini. Nah, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, nanti dicek lagi ya, dicek lagi. Kalau tidak 4349 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, disebutkan di situ bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Jadi UUP, Undang-Undang Perkawinan, ini tidak membedakan yang dimaksud dengan anak luar kawin itu apakah anak hasil perzinahan atau juga termasuk anak hasil menikah siri. Karena menurut hukum Islam, pernikahan siri ini sah berdasarkan hukum agama Islam. Tidak tercatat di negara. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Jadi kalau dalam hukum Islam perbedaannya sangat jelas gitu. Tapi di undang-undang perkawinan kan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan anak luar kawin. Jadi menurut undang-undang perkawinan, anak luar kawin itu adalah anak yang lahir dari perzinahan dan anak yang lahir dari pernikahan siri. Jadi diperlakukan sama oleh undang-undang perkawinan. Nah, ini yang diuji material oleh Macica Mochtar. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 45, tolong dicek lagi kalau tidak salah pasal 29, di mana setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam penjelasan tertulis sudah jelas, artinya apa? Warga negara Indonesia, siapapun itu, mau dia anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, mau dia anak lahir dari perzinahan, mau dia anak yang lahir dari pernikahan siri, sama-sama mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, gitu ya. Jadi ini ini sebuah presiden baru dalam dunia hukum ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal ini. Jadi Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon. Membatalkan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Tolong dicek lagi, saya lupa ya, pasal 43 atau 49. Jadi sekarang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya. Oh, maaf Bu, ada yang mau masuk Bu di Oh iya ya. Bu. Sebentar. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi anak boleh Disduk Capil boleh sekarang mencantumkan nama ayah biologis dari si anak. Kalau anak ini lahir dari pernikahan siri, itu lebih mudah pembuktiannya karena tinggal melakukan itsbat nikah ya di pengadilan agama. Yang agak rumit tapi juga dimungkinkan kalau anaknya lahir dari perzinahan. Dan ini sulit dibuktikannya kecuali dengan tes DNA. Tapi boleh mengajukan permohonan untuk mencantumkan nama ayah biologis di akte kelahiran anak. Nanti pengadilan akan memerintahkan si ayah biologis ini tes DNA. Cuma masalahnya tes DNA hanya bisa dilakukan dengan sukarela. Gitu ya, itu masalah pertama. Yang kedua, tes DNA ini mahal. Gitu ya, menurut informasi teman saya yang melakukan tes DNA untuk anaknya itu sekitar 7-8 juta. Jadi untuk keluarga yang perekonomiannya tidak memenuhi standar hidup kelayakan itu ya susah juga membuat tes DNA gitu ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang memang harus dihadapi. Tapi semangat dari Mahkamah Konstitusi ketika membatalkan pasal ini adalah untuk melindungi hak-hak anak. Dan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kan tidak disebut di situ kecuali anak zina misalnya atau kecuali anak siri. Gitu ya. Semua warga negara Indonesia. Nanti dibuka Undang-Undang nomor
26 tahun 2012 kalau nggak salah ya, tentang kewarganegaraan. Undang-undang tentang kewarganegaraan gitu aja kalau cari. Nah, itu kan di situ jelas. Jangankan anak yang lahir di luar kawin. Entah itu karena perzinahan atau karena nikah siri ya. Sedangkan anak yang lahir tanpa ketahuan bapak ibunya, tapi anak itu lahir di Indonesia, dia warga negara Indonesia. Artinya apa? Dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu. Jadi mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang layak itu tanpa kecuali. Nah, karena itulah Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Ya, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi 2 jam setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut, Majelis Ulama Indonesia bereaksi, gitu ya, mengkhawatirkan bahwa putusan ini akan menjadi stimulus bagi terhadap pergaulan bebas yang terjadi di Indonesia, gitu. Jadi dikhawatirkan banyak anak-anak yang lahir dari perzinahan gitu ya, karena toh ya sama aja, mau nikah mau tidak nikah, anaknya tetap mendapatkan perlindungan hukum gitu ya. Nah itu. Jadi saya pernah menulis ini itu sebagai seorang Muslim, saya harus patuh pada ulama saya, pada Majelis Ulama Indonesia, karena memang status hukum anak zina sangat berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan ya. Anak zina tidak berhak mewaris. Anak zina tidak punya hak untuk dinikahkan oleh ayahnya, gitu ya. Nah ini sangat berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah berdasarkan negara, juga perkawinan sah berdasarkan agama. Tapi di sisi lain, sebagai seorang ibu, saya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi karena anak bagaimanapun tidak boleh menjadi korban dari perbuatan orang tuanya, gitu ya. Tidak boleh menjadi korban, tidak boleh dipangkas hak-haknya sebagai anak, terutama untuk mendapatkan nafkah dan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau dalam hukum Islam, anak zina tidak berhak mendapatkan nafkah dari laki-laki yang menghamili ibunya, meskipun laki-laki tersebut kemudian menikahi ibunya. Jadi tidak berhak mewaris, tidak berhak mendapatkan nafkah, banyak sekali hak-hak yang tidak didapatkan. Nah ini yang ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia. Tetapi sebagai seorang hukum, kita orang hukum, bagaimana ya? Indonesia ini kan negara hukum ya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Jadi keberpihakan kita kepada ulama-ulama kita pun tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan bernegara karena Indonesia bukan negara agama, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara hukum. Maka meskipun hukum agama kedudukannya sederajat dengan hukum negara dan hukum adat, tapi dalam pengimplementasiannya hukum negara kedudukannya memang lebih tinggi daripada hukum agama dan hukum adat. Begitu ya. Nah, itu banyak sekali aturan-aturan hukum yang membuat kita terpecah ya. Kita sebagai umat muslim, kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai orang hukum. Nah, itulah yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Menuangkan pemikiran-pemikiran. Nah,
Kemudian undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Ini asas juga. Dan ini juga berlaku ya di negara-negara lain. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Artinya siapapun tidak boleh melakukan uji materil atas isi undang-undang kecuali oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kita adalah Mahkamah Konstitusi yang terakhir lahir di antara negara-negara lain. Negara-negara lain jauh sebelum kita sudah punya Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kemudian asas yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Ini asas yang hanya berlaku di Indonesia. Kalau yang sebelumnya itu asas-asas yang berlaku universal. Ya, semua negara pakai asas itu. Principles of law. Ini asas yang hanya Indonesia yang pakai. Yang pertama asas kekeluargaan. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, asas kedaulatan rakyat, asas pembagian kekuasaan, asas negara hukum, asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan terbagi atas 3, ius sanguinis, ius soli, dan naturalisasi. Jadi ini asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Asas yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 45 ini juga sudah ada ya di materi di e-learning, jadi bisa dipelajari. Hanya saja memang contoh-contohnya yang tidak ada. Nah, kenapa contohnya tidak ada? Karena memang direncanakan menjadi soal dalam ujian akhir semester. Jadi menyertakan contoh dalam jawaban itu merupakan salah satu indikasi bahwa mahasiswa memahami materi dalam perkuliahan. Salah satu indikasinya, gitu ya. Jadi dosen-dosen lihat pemahaman mahasiswa itu, kalau contohnya sudah tepat berarti sudah memahami. Sederhananya begitu ya, kalau untuk jenjang S1. Gitu. Asas-asas yang lain ini nanti mahasiswa pelajari di mata kuliahnya masing-masing. Asas hukum pidana, asas hukum acara pidana, asas perdata, asas hukum perdata, asas hukum acara perdata, asas hukum dagang, asas hukum acara. Dagang nggak ada acaranya ya. Asas hukum dagang. Nah, tapi nanti hukum dagang ada kekhususannya lagi, asas hukum jaminan, asas hukum asuransi. Jadi dalam hukum dagang ini banyak sekali yang dipelajari dan itu merupakan pecahan dari beberapa mata kuliah, gitu ya. Nanti hukum dagang itu dipelajari di semester 5. Hukum dagang ini dia mempelajari hak kekayaan intelektual, itu ada asasnya juga. Mempelajari hukum jaminan, ada juga asasnya, asas hukum jaminan. Mempelajari hukum asuransi, tadi udah belum? Hukum asuransi. Nah ini ada asas hukum asuransi. Mempelajari hukum kepailitan. Ada asasnya juga, kepailitan. Jadi mempelajari hukum perlindungan konsumen. Asasnya ada juga, asas hukum perlindungan konsumen. Mempelajari hukum perusahaan. Ada juga asasnya hukum perusahaan. Hukum surat berharga. Asas hukum surat berharga juga ada. Jadi di hukum dagang ini semua cabang hukum dari hukum dagang itu akan dipelajari. Ya. Nah, nanti mulai dari semester 6, 7, 8 itu mempelajari bagian-bagian dari hukum dagang.
hak kekayaan intelektual dipelajari di semester 6 gitu ya. Hukum asuransi semester 6 gitu. Jadi hukum dagang ini merupakan apa ya? Comprehensive law gitu. Beberapa cabang dalam hukum dagang itu dipelajari di hukum dagang, tapi hanya dasar-dasarnya saja. Ya, insya Allah nanti ketemu saya lagi, insya Allah. Nah. Ya, waktunya sudah habis dan seharusnya ini presentasi ya. Kelompok 1, 2, dan 3 saya tidak menunjuk yang mana, tapi mana yang paling siap duluan untuk presentasi, itulah yang presentasi. Akan kita, insya Allah kita mulai minggu depan setelah materi sumber hukum. Gitu. Asas hukum tolong dipelajari, karena ini termasuk materi yang langganan ya, keluar dalam ujian akhir semester. Nah, pembagian kelompoknya nanti tolong di screenshot absensi ini yang sebelah kanan ini ya. Mas Indra tolong di screenshot nanti ya, kelas yang hadir hari ini akan saya bagi kelompoknya. Kemarin kita sudah, Bu. Ya, yang pertama sudah, yang kedua kan baru temanya aja.